Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 untuk pertemuan 12. Pada hari ini kami akan membahas mengenai kanker dan kesehatan reproduksi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diego sebagai perwakilan kelompok dan beberapa rekan saya yaitu ada Monica Juliana dan Yeskiel Gabriel. Berikut adalah subtopik yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama ada jenis kanker. Nah, jenis kanker itu terbagi menjadi 5. Nah, itu ada kanker rahim, kanker serviks, kanker ovarium, kanker penis, dan kanker prostat. Tingkat keparahan kanker. Pada tingkat pertama itu ada stadium pertama, adalah tahap awal kanker. Pada tahap ini, sel kanker sudah mulai berkembang, tetapi belum menyebar luas dan belum bertumbuh secara mendalam pada jaringan sekitarnya. Nah, pada tahap kedua itu, atau kita kenal sebagai stadium 2, kanker atau tumor berukuran relatif besar dan telah bertumbuh mendalam pada jaringan di sekitarnya. Nah, pada tahap ini sel kanker sudah menyebar pada saluran getah bening, tetapi belum menyebar ke bagian tubuh lainnya. Nah, pada stadium 3, tumor sudah membesar bahkan dapat bertumbuh lagi pada bagian tubuh lainnya. Kanker sudah mulai menyebar ke simpul getah bening, organ, atau jaringan sekitarnya. Nah, berikut stadium 4, atau dikenal sebagai kanker metastasis, merupakan tahapan di mana kanker sudah mencapai tahap di mana sudah menyebar dari sumber bagian kankernya ke bagian tubuh lainnya. Berikut ada usia saat kehamilan pertama dan kanker payudara. Definisi, kanker payudara adalah sekelompok sel tidak normal pada payudara yang terus tumbuh berlipat ganda. Pada akhirnya, sel-sel ini menjadi bentuk benjolan di payudara. Jika bagian benjolan itu tidak dibuang atau tidak dikontrol, sel-sel kanker dapat menyebar atau metastasis pada bagian tubuh lain dan nantinya dapat mengakibatkan kematian. Menurut Octaviana 2011. Kanker payudara terjadi karena adanya kerusakan gen yang mengatur pertumbuhan dan diferensiasi sehingga sel ini tumbuh dan berkembang biak tanpa dapat dikendalikan. Kanker payudara merupakan salah satu jenis kanker terbanyak di Indonesia. Nah, berikut beberapa faktornya, yaitu ada pertama umur. Wanita dengan usia yang semakin tua akan lebih beresiko daripada wanita yang berusia lebih muda. Nah, penelitian ini sudah dibuktikan oleh Haslinda pada tahun 2012. Berikutnya, genetik. Pada suatu studi, genetik ditemukan bahwa kanker payudara berhubungan dengan gen tertentu. Bila terdapat mutasi gen BRCA1 dan BRCA2, yaitu suseptibilitas kanker payudara, maka probabilitas untuk terjadi kanker payudara adalah sebesar 80%. Berikutnya ada faktor riwayat keluarga. Wanita yang memiliki riwayat keluarga terkena kanker payudara akan memiliki resiko yang lebih besar untuk terkena kanker payudara. Faktor keempat yaitu adalah umur menarche. Wanita dengan usia menarche lebih awal akan memiliki resiko lebih tinggi. Penelitian yang dilakukan Lindra pada tahun 2010 menunjukkan peningkatan resiko sekitar 6,6 kali lebih besar pada wanita dengan umur menarche sebelum usia 12 tahun. Faktor berikutnya itu adalah menopause. Menopause yang terlambat juga dapat meningkatkan resiko kanker payudara. Untuk setiap tahun usia menopause yang terlambat akan meningkatkan resiko kanker payudara sekitar 3%. Berikutnya ada faktor paritas. Nulipara atau seorang yang tidak memiliki anak dapat meningkatkan resiko perkembangan kanker payudara karena lebih lama terpapar dengan hormon estrogen dibanding wanita yang memiliki anak. Yang ketujuh, usia pada saat kehamilan pertama.
Resiko kanker payudara menunjukkan peningkatan seiring dengan peningkatan usia wanita saat kehamilan pertamanya. Berikut ada faktor tidak menyusui. Berdasarkan penelitian, waktu menyusui yang lebih lama mempunyai efek yang lebih kuat dalam menurunkan resiko kanker payudara. Jadi bisa disimpulkan bahwa semakin lama kita menyusui, resiko terkena kanker payudara akan semakin rendah. Faktor yang ke-9, pemakaian alat kontrasepsi. Pemakaian alat kontrasepsi hormonal dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker payudara tergantung pada usia, lamanya pemakaian dan faktor lainnya. Nah, faktor yang terakhir yaitu adalah obesitas. Obesitas merupakan faktor risiko kanker payudara yang masih diperdebatkan. Beberapa penelitian menyebutkan obesitas sebagai faktor risiko kanker payudara. Kemungkinan karena tingginya kadar estrogen pada wanita yang obesitas. Nah, berikut ada gejala kanker. Nah, itu ada 5. Nah, pertama itu teraba benjolan pada bagian payudara. Lalu bentuk dan ukuran payudara berubah. Berbeda dari payudara pada umumnya dan berubah dari ukuran sebelumnya. Yang gejala ketiga, keluar darah, nanah, atau cairan encer dari puting, atau keluar air susu pada wanita yang tidak sedang hamil atau tidak sedang menyusui. Gejala keempat, puting susu tertarik ke dalam. Gejala yang kelima, kulit payudara mengkerut seperti kulit jeruk atau peau d'orange. Selanjutnya ada usia saat kehamilan pertama dan kanker serviks. Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Umumnya, kanker serviks tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Gejala baru muncul saat kanker sudah mulai menyebar. Serviks adalah bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina. Salah satu fungsi serviks adalah memproduksi lendir atau mukus. Lendir membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Selain itu, serviks juga akan menutup saat kehamilan untuk menjaga janin tetap di rahim, dan akan melebar atau membuka saat proses persalinan berlangsung. Nah, ada hubungan antara usia saat kehamilan pertama dan kanker serviks. Resiko kanker serviks telah dikaitkan dengan usia ibu saat pertama kali melahirkan. Dalam studi kasus kontrol yang dilakukan di Italia Utara, peneliti memeriksa variabel reproduksi tertentu dan hubungannya dengan perkembangan kanker tertentu, termasuk paritas, usia saat pertama lahir, dan jumlah aborsi yang diinduksi dan spontan. Dari penelitian tersebut, diketahui bahwa resiko kanker serviks meningkat pada wanita yang melaporkan kelahiran pertama mereka sebelum usia 25 dan menurun pada wanita dengan kelahiran pertama terjadi pada usia 25 atau lebih. Sebuah studi kohort prospektif besar di Norwegia yang melibatkan lebih dari 62.000 wanita juga menemukan bahwa usia yang lebih tua saat pertama kali melahirkan dikaitkan dengan penurunan resiko kanker serviks. Demikian pula, studi kohort Swedia yang melibatkan lebih dari 40.000 wanita menemukan bahwa usia yang lebih tua pada kelahiran pertama mencegah kanker serviks tetapi meningkatkan risiko kanker payudara, endometrium, dan ovarium. Studi tentang kanker serviks telah menunjukkan bahwa aktivitas seksual dini di kalangan remaja membuat epitel serviks yang belum matang rentan terhadap karsinogen, misalnya human papilloma virus. Selain itu, kehamilan dan persalinan, terutama pada usia yang lebih muda, dapat terjadi menyebabkan erosi serviks yang meningkatkan paparan potensi karsinogen. Selanjutnya masuk ke usia saat kehamilan pertama dan kanker ovarium. Kanker ovarium merupakan kanker yang muncul di jaringan indung telur. Kanker ovarium lebih sering terjadi pada wanita pasca menopause. Hingga saat ini, penyebab terjadinya kanker ovarium belum diketahui dengan pasti. Namun, kanker ovarium lebih sering terjadi pada wanita lanjut usia atau lansia dan wanita yang memiliki keluarga dengan riwayat kanker ovarium.
Selanjutnya, usia saat kehamilan dan kanker ovarium. Hubungan antara usia saat pertama kali melahirkan dan risiko kanker ovarium masih belum jelas karena temuan kontradiktif dalam studi yang diterbitkan. Beberapa studi melaporkan peningkatan risiko dengan usia ibu yang lebih tua pada kelahiran pertama atau usia yang lebih muda pada awal kelahiran. Sedangkan investigasi lain menyimpulkan bahwa tidak ada korelasi risiko antara usia saat lahir pertama dan kanker ovarium. Sebagian besar faktor yang terkait dengan risiko kanker ovarium yang lebih rendah seperti kehamilan dan kontrasepsi oral, menyebabkan penekanan ovulasi meskipun dengan cara yang berbeda. Saat ini, dua hipotesis utama mengaitkan faktor risiko dengan peningkatan risiko kanker ovarium, yaitu ovulasi terus-menerus dan paparan gonadotropin tingkat tinggi. Beberapa dekade lalu, Fatala mengembangkan teori ovulasi tak henti-hentinya, yaitu kanker ovarium berasal dari siklus ovulasi yang terus-menerus dan persalinan yang konstan, estrogen pada epitel ovarium. Ovulasi mempengaruhi ovarium mikrotrauma dengan pelepasan ovum dan mengekspos epitel ovarium dengan cairan folikel yang kaya estrogen, sehingga meningkatkan risiko terjadinya kanker ovarium. Paparan konsentrasi tinggi gonadotropin yang dilepaskan dari kelenjar pituitari sejalan dengan gagasan tentang ovulasi yang terus-menerus. Kehamilan dan paritas menekan pelepasan gonadotropin dari hipofisis untuk sementara waktu. Peningkatan jumlah kehamilan cukup, bulan, atau multiparitas secara konsisten menurunkan risiko kanker ovarium, sedangkan nul paritas meningkatkan kanker ovarium resiko. Selanjutnya adalah usia saat kehamilan pertama dan kanker lainnya di luar yang sebelumnya sudah dibahas. Yang pertama itu ada kebalik ya. Oke. Yang pertama itu ada usia saat kehamilan pertama dan kanker otak. Beberapa peneliti berteori bahwa faktor hormonal dapat mempengaruhi risiko kanker pada pria dan wanita. Dan perbedaan hormonal dapat menjelaskan tentang perbedaan tingkat keganasan antara jenis kelamin. Sebuah studi kasus kontrol di Iowa meneliti efek paritas dan usia saat pertama kali lahir pada risiko kanker otak, usus besar, rektal, ginjal, dan pankreas. Ternyata penelitian itu semuanya tidak ada hubungan kecuali kanker otak. Nah, selanjutnya risiko terkena kanker otak diamati sedikit lebih tinggi pada wanita yang persalinan pertamanya terjadi pada usia 25 tahun atau lebih dibandingkan dengan wanita di bawah usia 20 tahun. Studi tersebut melaporkan rasio odds-nya 1,3 untuk usia 20-24, 1,9 untuk usia 25-29, dan 1,3 pada 30 ke atas. Dalam studi kasus kontrol multisenter, usia dini di kelahiran pertama dikaitkan dengan penurunan risiko glioma. Glioma ini adalah sejenis tumor pada otak dan sumsum tulang belakang. Next, yang kedua adalah usia saat kehamilan pertama dan kanker tiroid. Korelasi antara kanker tiroid dan usia ibu saat kelahiran pertama ini masih belum jelas. Ada sebuah penelitian terhadap 379 wanita di Italia menemukan bahwa usia yang lebih tua saat pertama kali melahirkan meningkatkan risiko kanker tiroid. Risiko relatifnya itu 2,4 dengan CI-nya 95% antara wanita yang melahirkan pada usia 28 atau lebih dan wanita yang melahirkan pada usia 21 tahun atau lebih muda. Sedangkan pada dalam analisis gabungan dalam 14 studi kasus kontrol di Amerika Utara, Eropa, dan Asia, usia yang lebih muda saat pertama kali lahir didefinisikan dalam studi ini berusia sebelum 25 tahun itu menjadi faktor risiko reproduksi yang signifikan menunjukkan penurunan risiko kanker tiroid. Dalam studi yang melibatkan catatan kanker Norwegia dan daftar populasi pusat Norwegia, para peneliti memeriksa catatan individu dari 1,1 juta wanita Norwegia untuk risiko kanker tiroid.
Peneliti tidak menemukan korelasi antara usia ibu saat pertama kali melahirkan dan risiko kanker tiroid. Selanjutnya, yang ketiga adalah usia saat kehamilan pertama dan kanker pankreas. Risiko kanker pankreas juga belum memiliki hubungan yang jelas, jadi masih tidak jelas antara kanker pankreas dan usia ibu saat pertama kali melahirkan. Sebuah studi yang dilakukan di Shanghai meneliti 451 kasus kanker pankreas yang didiagnosis dan 1.552 kontrol. Setelah menyesuaikan faktor perancur seperti usia, pendapatan, dan riwayat merokok, penelitian hanya menemukan sedikit sekali peningkatan risiko kanker pankreas karena usia muda saat pertama melahirkan. Sebaliknya, dalam studi kasus kontrol dalam 500 wanita yang dilakukan di Italia, peneliti menemukan perlindungan yang kuat terhadap kanker pankreas. Dalam penelitian mereka adalah usia ibu muda saat melahirkan pertama. Jadi, untuk usia yang 25 tahun kurang saat melahirkan pertama, itu lebih aman terhadap kanker pankreas dengan odds 0,5. Selanjutnya, peneliti yang terlibat dalam Nurse Health Study, sebuah studi kohort prospektif besar yang melibatkan 121.701 perawat berusia 30-55 tahun, menemukan bahwa wanita yang melahirkan untuk anak pertama mereka sebelum usia 30 tahun mengalami sedikit peningkatan risiko kanker pankreas. Meskipun risiko tersebut tidak signifikan secara statistik. Ini berbeda dengan penelitian yang di atas. Makanya risiko kanker pankreas dan usia kehamilan pertama ini masih belum jelas. Selanjutnya, yang keempat adalah usia saat kehamilan pertama dan kanker kandung kemih. Hubungan antara risiko kanker kandung kemih dan usia ibu saat melahirkan pertama belum diteliti secara menyeluruh. Satu studi mengidentifikasi kasus kanker kandung kemih dari Iowa Health Registry yang terdiri dari 317 kasus kanker kandung kemih wanita dan 833 kontrol populasi. Data menunjukkan ada penurunan risiko kanker kandung kemih dengan bertambahnya usia saat kelahiran pertama. Meskipun trennya itu tidak signifikan secara statistik. Mekanisme sebab akibat juga belum diusulkan dalam literatur untuk kanker di bagian kanker kandung kemih ini. Sekian yang dapat kami paparkan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.